Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bunda. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari subtema kedua, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia terjadi pada masa sebelum lahir dan setelah lahir. Pertumbuhan dan perkembangan sebelum lahir terjadi di dalam kandungan ibu. Setelah lahir, pertumbuhan dan perkembangan dapat kita amati. Nah, contohnya yang ada di halaman 45. Di sini ada gambar bayi, ada gambar anak-anak, ada gambar remaja, dan ada gambar orang dewasa. Nah, jadi apa itu pertumbuhan, Bunda? Pertumbuhan itu adalah bertambahnya ukuran tinggi dan berat tubuhnya. Tubuhnya di sini adalah manusia, kita. Nah, contohnya di sini yang kita bahas pertumbuhan. Dari yang masih bayi itu biasanya ukuran atau berat badannya masih ringan. Sedangkan beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian, bayi yang masih berukuran kecil dan pendek, nah, tiba-tiba dia bisa menjadi besar, menjadi lebih tinggi. Kalau dia tinggi, otomatis berat badannya juga bertambah. Nah, beberapa tahun lagi ukuran tingginya juga berbeda. Nah, dari gambar yang kedua, jelas kan, nampak kan, ukuran tinggi dengan berat badannya juga berbeda. Nah, kita amati gambar yang ketiga. Gambar ketiga dengan gambar keempat, tingginya berbeda dan berat badannya juga berbeda. Karena pengertian pertumbuhan itu tadi adalah bertambahnya ukuran tinggi dan bertambahnya berat badannya atau berat tubuhnya yang dari masih bayi, masih pendek, masih kecil. Nah, masuk dia TK, bertambah berat badannya, bertambah ukuran tingginya. Masuk dia SMP, dari SMP ke SD berbeda lagi berat badan dan tingginya. Setelah dia SMP, dia bekerja. Dari dia bekerja ini ke anak-anak pasti berbeda ukuran, dari ukuran tingginya, dari berat badannya pasti berbeda. Karena pertumbuhan itu merupakan bertambahnya ukuran tinggi dan berat tubuhnya. Sedangkan perkembangan itu apa, Bunda? Nah, perkembangan itu adalah bertambahnya kemampuan manusia. Misalnya, waktu masih bayi, anak-anak bunda belum bisa merangkak, belum bisa berjalan, belum bisa berlari, belum bisa berbicara, dan lain sebagainya. Nah, beberapa bulan kemudian anak bunda sudah bisa merangkak, sudah bisa berbicara sama orang tuanya, sudah bisa melihat orang tuanya. Nah, selanjutnya anak bunda sudah bisa berjalan, sudah bisa bermain. Selanjutnya lagi anak bunda sudah bisa membaca, sudah bisa berlari, sudah bisa bermain dengan teman-temannya. Nah, itulah perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Kalau perkembangan hanya bertambah ukuran tinggi dan berat tubuhnya, sedangkan perkembangan itu adalah bertambahnya kemampuan seseorang. Misalnya yang tadi belum bisa berbicara, belum bisa merangkak, belum bisa berjalan, dengan bertambahnya perkembangannya dia sudah bisa berjalan, sudah bisa berbicara, sudah bisa bermain dengan temannya, dan lain sebagainya. Nah, apa sih Bunda yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Nah, salah satunya itu adalah makanan yang sehat, Nak. Makanan sehat itu apa, Bunda? Makanan sehat adalah makanan yang mengandung zat-zat makanan dan gizi yang seimbang. Contohnya apa? Nah, di sini ada karbohidrat. Anak-anak Bunda baca ya, nah, halaman 60, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, dan ada mineral. Silakan anak-anak Bunda baca ya sayang di halaman 60. Nah, jadi anak-anak Bunda sudah paham ya perbedaan antara pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat mengerjakan dan sampai bertemu sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak bunda, sekarang kita akan melakukan operasi penjumlahan dengan teknik menyimpan. Penjumlahan dengan teknik menyimpan ini hampir sama saja dengan penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Langsung saja akan kita operasikan. Terlebih dahulu kita akan meletakkan bilangan pertama dan bilangan kedua sesuai dengan nilai tempatnya, yang ribuan dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Setelah itu kita jumlahkan. 3 ditambah 6 sama dengan 9. Kita tulis 9. Setelah itu 7 ditambah 5, 7 ditambah 5 itu 12. Karena angkanya ada 2, satuannya kita letakkan di bawah, puluhannya kita simpan di atas. Satuannya kita letakkan di bawah, puluhannya kita simpan di atas. Jadi kita tulis 2. Setelah itu kita jumlahkan. Yang disimpan kita jumlahkan dengan angka-angka yang di bawah. 1 ditambah dengan 4 sama dengan 5, ditambah 2 sama dengan 7, kita tulis 7. Setelah itu yang ribuannya 3 ditambah 3 sama dengan 6. Jadi hasilnya 6.729. Untuk lebih jelasnya, Bunda akan menjelaskan pada soal halaman 52 yang pertama, yaitu Bunda tuliskan 4.463 ditambah dengan 4.294. Kita operasikan. Satuan kita jumlahkan dengan satuan. 3 ditambah 4. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Setelah itu 6 ditambah 9. 6 ditambah 9. 6 ditambah 9 hasilnya 15. Satuannya kita tulis di bawah, puluhannya kita tulis di atas. Setelah itu kita jumlahkan. Yang simpanan tadi 1 ditambah dengan 4 ditambah dengan 2. 1 tambah 4 tambah 2 hasilnya 7. Selanjutnya 4 ditambah dengan 4 8. Jadi hasilnya 8.757. Untuk soal kedua 7.565 ditambah dengan 1.383. Langsung kita jumlahkan. 5 yang satuan kita jumlahkan dengan satuan. 5 ditambah 3 sama dengan 8. 6 ditambah 8 hasilnya adalah 12. 6 tambah 8 hasilnya 12. Karena ada 2 angka, satuannya kita tulis di bawah, puluhannya kita tulis di atas. Setelah itu kita jumlahkan. 1 tambah 5 tambah 3 sama dengan 9. 7 ditambah 1 sama dengan 8. Jadi seperti ini cara penjumlahan dengan teknik menyimpan. Untuk tugasnya anak bunda lihat halaman 52. Kerjakan semua baris kedua. 1, 2, 3, 4. Tugasnya halaman 52 pada baris kedua ada 4 soal. Sekian dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak bunda, kali ini kita akan belajar tentang pengurangan tanpa teknik meminjam. Sini bunda ada contoh ya.
5.764 dikurang 2.521. Langsung kita kurangkan sesuai dengan nilai tempat, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Oke, kita mulai. 4 dikurang 1 tinggal 3. 6 dikurang 2 sama dengan 4. 7 dikurang 5 sama dengan 2. Dan 5 dikurang 2 sama dengan 3. Jadi 5.764 dikurang 2.521 hasilnya adalah 3.243. Kita masuk pelajaran pengurangan dengan cara meminjam. Sini Bunda contohkan ada 4.519 dikurang 2.236. Caranya hampir sama, hanya saja nanti kita ada meminjam dari angka yang lain. Contoh 9 dikurang 6 itu sama dengan berapa? Ya, 3. 1 dikurang 3 tidak bisa, maka kita pinjam 1 ke ratusan. 1 di ratusan berarti ini kita coret, kita ganti di atasnya jadi sebelah. Dari mana datang satunya lagi Bunda? Angka satunya adalah angka yang kita pinjam dari ratusan. Ratusannya ada 5. Karena sudah kita pinjam 1, berarti di ratusan angkanya tinggal 4. Ya, pintar nih. Kita ganti dengan angka 4. Oke. Kita lanjutkan ya. 11 dikurang 3 hasilnya 8. 4 dikurang 2, 2. 2 dikurang 2, 2. Nah, C. 4.519 dikurang 2.236 hasilnya adalah 2.283. Baiklah, sampai di sini penjelasan Bunda. Selamat pagi. Untuk tugas pengurangan tanpa meminjam, silakan kerjakan latihan halaman 71. Sedangkan untuk pengurangan dengan teknik meminjam, silakan kerjakan latihan pada halaman 72. Latihan pada halaman 72. Sekian dari Bunda. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak Bunda. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar materi PPKN. Pada pagi hari ini kita akan belajar Pancasila, yaitu sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa maksudnya kemanusiaan yang adil dan beradab? Baiklah, coba anak-anak Bunda dengarkan penjelasan dari Bunda. Setiap makhluk hidup itu memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Setiap kelebihan atau perbedaan yang dimiliki oleh orang haruslah kita hargai. Misalnya anak Bunda ada temannya yang bisa pelajaran bahasa Inggris tetapi dia kekurangan di pelajaran matematika. Apakah yang akan anak Bunda lakukan? Apakah anak Bunda akan mengejek dia karena dia tidak bisa pelajaran matematika? Itu tidak boleh. Kenapa? Karena setiap manusia itu berbeda kemampuannya. Apa yang seharusnya anak Bunda lakukan? Yang seharusnya anak Bunda lakukan adalah mengajari dia belajar matematika. Karena kalau kita mengejek teman kita yang tidak bisa pelajaran matematika, membuat dia merasa minder dan juga membuat anak Bunda tidak akan disenangi oleh orang lain karena suka mengejek orang. Coba di halaman 56 itu ada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita baca sama-sama ya nak. Sila kedua Pancasila dilambangkan dengan rantai yang disusun atas gelang-gelang satu dengan yang lainnya saling membahu. Mata rantai yang berbentuk segi empat melambangkan laki-laki.
Sedangkan mata rantai yang berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkait melambangkan satu sama lain perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Menghargai perbedaan bisa kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu salah satunya dengan saling menghargai teman kita. Jika kita menghargai teman kita, kita juga akan disenangi banyak orang. Coba Bunda kasih contoh ya nak. Coba lihat di halaman 57. Ada si Randi dan si Dodo. Randi ini hobi bermain alat musik dan dia pandai bermain alat musik drum. Sedangkan si Dodo lagi belajar bermain alat musik drum. Jadi suatu hari Dodo mengajak Randi ke rumahnya karena Dodo ingin memperlihatkan permainan drum yang baru dipelajari. Tapi karena si Dodo ini baru belajar alat musik drum, Dodo masih banyak melakukan kesalahan. Randi sama sekali tidak menertawakan Dodo. Malahan Randi mengatakan kepada Dodo bahwa Dodo masih perlu banyak latihan sama seperti Randi ketika baru belajar musik drum. Dodo pun tidak tersinggung dengan ucapan Randi, malahan Dodo merasa senang karena sudah dinasihati oleh si Randi. Jadi, apakah sikap yang dilakukan Randi itu baik? Ya, yang dilakukan Randi itu baik karena dia tidak menyinggung perasaan Dodo, karena dia tidak mengejek dengan kekurangan yang dimiliki Dodo. Malahan dia memberi semangat Dodo supaya Dodo tetap semangat untuk belajar bermain drum. Jadi anak-anak Bunda, kita semua harus saling menghargai perbedaan kemampuan, perbedaan apapun itu ya nak. Kita tidak boleh saling mengejek. Baiklah anak-anak Bunda, sekarang untuk melatih kemampuan anak-anak Bunda, coba anak-anak Bunda buka halaman 79. Di situ ada evaluasi. Ada evaluasi PPKN, evaluasi bahasa Indonesia, dan evaluasi matematika. Bunda minta anak-anak Bunda mengerjakan halaman 79 sampai 80 dari nomor 1 ya anak-anak Bunda, nomor 1 sampai dengan nomor 18 sampai nomor 18. Anak-anak Bunda bisa mengerjakannya di buku paket maupun di buku latihan ya anak-anak Bunda. Semoga anak-anak Bunda tetap semangat walaupun kita masih harus belajar di rumah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.